wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Marga Mukti 2, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan ridho-Nya lah hari ini, hari Kamis tanggal 21 Agustus di SD Marga Mukti 2 saya bisa hadir untuk menyelenggarakan atau menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan di awal dan seperti yang tercantum dalam layar, bahwa hari ini saya akan melakukan diseminasi terkait budaya positif. Diseminasi ini merupakan salah satu tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana di modul 1.4 tentang pelaksanaan atau materi tentang budaya positif, saya diberikan tugas untuk melakukan diseminasi. Ya, kurang lebih diseminasi ini merupakan kegiatan pembahasan atau berbagi praktik atau mungkin berbagi informasi terkait materi, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini memang mungkin bukan hal baru bagi Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melakukan kegiatan diseminasi atau mungkin pernah mengikuti IHT atau pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti membaca atau menonton informasi tentang budaya positif. Kita tahu bahwa budaya positif ini berasal dari dua suku kata. Yang pertama dari kata budaya dan yang kedua adalah positif, di mana budaya ini ya kurang lebih maknanya yaitu sebuah kebiasaan, sebuah sesuatu hal yang sudah biasa dianggap lumrah dilakukan, merupakan hasil cipta karsa karya manusia, itu namanya budaya ya kalau tidak salah. Dan positif lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat yang baik gitu ya Bu. Kurang lebih kalau kita simpulkan, budaya positif ini adalah sebuah kegiatan, sebuah kebiasaan yang memiliki nilai yang cukup bagus gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, apa sih budaya positif kalau di sekolah? Kurang lebih seperti ini tentang budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kurang lebih, budaya positif ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau sudah dianggap lumrah dilakukan, dan itu menjadi sebuah karakter atau sebuah ciri khas dari sebuah komunitas. Komunitas ini bisa masyarakat, kelompok. Dalam hal ini berarti kita berada di komunitas sekolah. Nah, komunitas ini saya meyakini bahwa di sekolah SDN Marga Mukti 2 ini banyak budaya-budaya positif yang sudah dan sedang atau sudah dijadikan karakter yang sangat kuat dilaksanakan. Di mana budaya positif ini dilanjutkan di sana. Tujuannya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaklah mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, mencipta
sebagai proses memerdekakan diri sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada dasarnya memang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa budaya positif ini adalah sebuah nilai, sebuah kebajikan yang dianggap baik. Tentu saja kalau kebajikan itu adalah hal yang baik, akan mendorong kegiatan pembelajaran atau nuansa di sekolah itu suasana yang nyaman bagi anak, bukan hanya anak, kita mungkin sebagai gurunya pun akan merasakan dampak positif tersebut. Nah, itu tentang budaya positif. Apa sih atau konsepnya budaya positif ini? Konsep inti budaya positif atau hal-hal yang dianggap budaya positif atau yang mendorong kegiatan budaya positif ini diantaranya adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol, dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep yang mendukung terciptanya atau mendorong terciptanya budaya positif. Nah, apa sih yang disebut dengan perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar di sini adalah berupa pembelajaran dengan pembelajaran paradigma dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kurang lebih, paradigma belajar ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang merubah pembelajaran yang biasanya dianggap sudah jadul atau sudah terkebelakang menjadi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman atau sesuai dengan keadaan zaman dan kebutuhan siswa. Di mana paradigma belajar ini mendorong pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai kodrat zamannya dan sesuai dengan kodrat alamnya. Kita tahu bahwa pembelajaran di sini harus bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Pada dasarnya pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang bisa sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Ya, maksudnya gimana, Pak? Bapak dan Ibu, pembelajaran yang terdiferensiasi kita tahu bahwa siswa itu ada yang kinestetik, audiovisual, ya, ada juga yang pembelajarannya pembelajarannya siswanya itu ada yang kinestetik. Di sini adalah pembelajaran yang siswanya yang bahasa Sunda mah alim cicing, lebih kepada banyak gerak, ya. Terus audiovisual, siswanya lebih senang bagaimana caranya dia memahami itu dengan mendengarkan dan bisa menonton. Mungkin contoh misalkan siswa akan lebih tertarik kalau gurunya itu memberikan pembelajaran yang ada gambarnya, ada kegiatan yang dicontohkannya itu. Nah, itu contoh-contoh pembelajaran yang terdiferensiasi. Atau lagi kata Ki Hajar Dewantara bahwa murid ini adalah pribadi unik, memiliki perbedaan. Masing-masing siswa itu pasti memiliki perbedaan, baik cara belajarnya, profil belajarnya, atau kebutuhannya. Diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa murid ini ibarat benih dan kita sebagai petani dan sekolah ibarat ladangnya. Nah, di mana benih-benih tersebut pasti memiliki karakter dan perbedaan yang masing-masing. Contoh, benih padi mungkin akan berbeda dengan benih jagung atau benih cabai, di mana daya tumbuhnya, cara berkembangnya pun pasti beda. Bentuk perawatannya, perlakuannya pun beda. Dan kita sebagai petani tujuannya hanya menuntun bagaimana si benih-benih itu bisa tumbuh sesuai kodratnya. Ya, mungkin tugas kita itu hanya membuang gulmanya, hamanya. Kita tidak bisa menuntun si padi itu tumbuh menjadi jagung atau sebaliknya. Ya padi ya padi, jagung ya jagung, padi ya padi.
Meskipun mungkin ketika perawatannya pun pasti berbeda-beda. Oh, jagung kayak gini nih perawatannya. Kalau padi kayak gini perawatannya. Pasti berbeda-beda. Nah, sama seperti kita di sekolah. Oh, ini siswanya punya karakternya seperti ini. Ini siswa yang ini karakternya seperti itu. Kita tidak bisa menyamaratakan perlakuannya. Itu yang disebut pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, ya, tanpa menyampingkan kodratnya, karena anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Ya, mungkin kalau misalkan kita diibaratkan ketika kita punya ayam, ada ayam yang kecil, ada ayam yang besar. Kalau kita memberikan pakannya langsung, pasti mungkin yang besar akan lebih banyak mendapatkan makanan, yang kecil ya bahkan tersisihkan. Jadi jika di sekolah kita menyamaratakan tentang perlakuannya, mungkin yang lemah akan tetap lemah gitu. Bapak dan Ibu, selanjutnya tentang paradigma belajar ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa menciptakan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu mungkin sudah pada hafal khotam tentang paradigma atau profil pelajar Pancasila, di mana anak didik kita diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan serta memiliki akhlak yang baik. Yang berikutnya, anak didik kita memiliki jiwa kebinekaan global. Berikutnya, kita juga tidak melupakan tentang akar atau ciri khas bangsa kita, yaitu yang senang bergotong royong. Jangan sampai gotong royong ini sudah mulai pudar, jangan sampai hilang dengan sendirinya. Yang berikutnya adalah siswa dan siswi kita diharapkan memiliki kreativitas. Berikutnya, siswa dan siswi kita memiliki nalar yang kritis. Nalar yang kritis ketika ada anak didik kita yang banyak bertanya, jangan kita muak, tapi oh ini bukti bahwa anak didik kita memiliki penalaran yang kritis. Berikutnya, siswa dan siswi kita diharapkan memiliki mandiri. Kalau dalam istilah Ki Hajar Dewantara itu, siswa-siswi kita harus merdeka. Merdeka yang di sini bukan berarti bebas tanpa aturan, tapi memiliki kemampuan bisa mandiri. Nah, itu diantaranya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan tentang disiplin positif. Ada kata disiplin dan positif. Ya, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin, di mana kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin ini adalah sebuah ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara tentang disiplin, itu kita tidak terlepas tentang kata taat. Orang yang disiplin berarti orang yang taat, yang patuh terhadap peraturan. Apa sih yang disebut dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kalau kita mungkin bukan sogokan ya, lebih kepada reward. Nah, apa maksud dari makna disiplin positif tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman? Selama ini kita membangun anak untuk bisa disiplin itu kebanyakannya dengan dua cara. Yang pertama dengan hukuman atau ancaman. Kebanyakan dari kita, anak yang tidak patuh kita ancam. Kalau kalian tidak nurut, udah bisa keluar, atau misalkan udah pulang aja, jangan sekolah di sini, misalkan ekstrim-ekstrimnya. Atau kalian tidak akan naik. Nah, misalkan gitu ya. Cek bahasa kita, bahasa Sundanya maneh deui korek baik ya. Itu ancaman kadang. Sogokan kadang. Sogokan diantaranya siswa dianggap siapa yang berprestasi ibu akan kasihkan hadiah. Bagi siswa yang mampu menjawab, ibu akan berikan imbalan atau nilai yang besar. Nah, mungkin kita sudah merasa bahwa tindakan seperti itu adalah hal yang baik. Tapi berbagai beberapa pihak ada teori yang menyatakan bahwa reward ini adalah tindakan yang kurang tepat. Kenapa? Karena tindakan seperti ini akan membuat siswa itu tergantung terhadap
reward tersebut atau penghargaan tersebut. Dia akan merasa menyesal, merasa kecewa manakala dia terbiasa mendapatkan reward atau hadiah dan waktu berikutnya misalkan tidak mendapatkan bantuan. Ya, misalnya gini. Siapa yang duluan menjawab bisa pulang duluan. Ya, wah dia dalam angan-angannya suatu saat nanti saya akan menjawab duluan, bisa biar pulang duluan atau istirahat duluan. Pas kita melakukan tidak memberikan reward tersebut, dia akan merasa, pas giliran saya bisa menjawab, saya nggak ada. Jadi tindakan-tindakan seperti itu mungkin belum bisa menyadarkan, ya. Meskipun mungkin kita masih dianggap bahwa reward tersebut adalah hal yang masih baik, tapi menurut beberapa ahli bahwa tindakan seperti itu masih kurang baik. Diharapkan dengan disiplin positif ini, siswa melakukan tindakannya itu dengan penuh kesadaran. Dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah kebutuhan. Itu nilai-nilai yang diyakininya, bukan karena ketakutan, bukan karena imbalan. Diharapkan siswa-siswi itu melakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah kebutuhan. Tapi mungkin saya juga meyakini bahwa ada beberapa pendapat juga bahwa reward memang masih sangat diperlukan, apalagi mungkin di tingkatan SD ya, masih baru kelas 1, kelas 2 itu masih memungkinkan gitu ya. Tapi menurut beberapa hal ini bahwa reward ini kurang baik gitu ya. Dan apa tujuan disiplin positif ini? Itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Ya, meskipun pada tahap awal biasa kita lakukan reward, ya, hal ini tujuan kita itu memang untuk memacu agar siswa memiliki motivasi intrinsik. Ya, kadang motivasi intrinsik itu kadang kita perlukan dari awal melalui kadang reward dulu ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itu seperti ketulusan, kerajinan, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, hormat, ya, menghargai sesama. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak memandang pada suku budaya, tapi lebih kepada nilai-nilai yang diakui oleh semua kalangan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Tadi di awal siswa itu diharapkan bisa melaksanakan karena mempercayai nilai-nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri, kesabaran, disiplin, hormat, sopan santun, dan masih banyak lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dianggap nilai-nilai yang universal. Artinya tidak hanya terkait pada satu suku aja atau agama tertentu saja. Karena kita yakini bahwa tanggung jawab, kejujuran, bersyukur ini semua agama, semua suku, semua bangsa meyakini bahwa tanggung jawab, kejujuran itu adalah nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sangat dibutuhkan. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Kita berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Di awal tadi, budaya positif atau disiplin positif itu tujuannya agar siswa memiliki nilai motivasi dari dalam dirinya. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Tidak hanya siswa, kita juga mungkin mengakui bahwa motivasi kita itu ada 3 menurut Diane Dawson, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kadang juga kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan kadang juga karena menghindari ketidaknyamanan atau takut ada hukuman. Ya, wah saya melakukan ini takut ditegur, takut jadi masalah. Nah, bukan dari dalam diri kita. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita melakukan kalau dalam bahasa kita mungkin kadang ada riaknya, gitu ya. Atau bukan hanya riak, kita membutuhkan kita mengikuti acara ini karena ada hadiahnya, ada imbalan, butuh sertifikatnya, butuh pengakuannya, gitu ya. Yang berikutnya adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, ini motivasi yang perlu kita tingkatkan baik di diri kita maupun di diri siswa, yaitu motivasi mau belajar, motivasi mau berbuat baik itu diharapkan timbul karena menghargai diri sendiri. Oh, saya itu adalah pribadi yang memang perlu melakukan tindakan-tindakan atau nilai-nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana kita menumbuhkan cara seperti itu, ya, supaya si siswa atau diri kita pun bisa lebih termotivasi. Dan menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini lebih kepada motivasi ekstrinsik atau motivasi yang muncul dari luar. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai itu lebih kepada nilai yang muncul dari dalam. Jika muncul motivasi intrinsik ini lebih kuat dibandingkan motivasi yang dari luar. Karena yang dari luar, ketika ada hukuman, ketika hukumannya sudah tidak berlaku, berarti dia tidak akan melakukan lagi. Ketika tidak ada imbalan, dia pun akan malas untuk mengerjakan lagi. Tapi ketika munculnya nilai atau motivasinya dari dalam diri, maka apapun masalahnya, dia akan melakukannya dengan sendirinya. Itu motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Disciplines. Ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 jenis tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai bapak dan ibu guru untuk mendisiplinkan siswa biasanya. Ya, yang pertama yaitu dengan hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Nah, apa sih Pak bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, kurang lebih saya akan jabarkan seperti ini. Hukuman itu tidak terencana atau kadang tiba-tiba, bersifat satu arah dan berupa sanksi fisik atau psikis. Contohnya berbentuk tiba-tiba. Ada anak didik kita yang melakukan tindakan tidak terpuji. Dengan sendirinya kita melakukan hukumannya, misalnya ketika ada anak yang melakukan tidak terpuji, tindakan fisiknya kamu usap 10 kali. Atau misalkan ketika bapak dan ibu berada di dalam kelas, ada siswa-siswi yang ngobrol tidak memperhatikan bapak dan ibu, panggil anaknya ke depan, berdiri di depan. Nah, itu termasuk contoh hukuman. Nah, berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah bentuk hukuman juga pada dasarnya, namun lebih kepada terencana. Sikap guru selalu memonitor, murid kadang dibuat tidak nyaman. Contohnya seperti apa konsekuensinya? Misalnya ketika di kelas bapak dan ibu memberikan kasih tahu kepada siswanya, kalian harus mengerjakan tugas. Jika tugasnya tidak dikerjakan, kalian sudah pasti tahu, ibu tidak akan memberikan nilai yang baik kepada kalian. Bahkan kalian bisa saja tidak naik. Karena di aturannya ketika siswa misalkan di bawah KKM,
maka nilai siswa tersebut sudah dipastikan tidak naik. Ya. Itu kadang konsekuensi aturannya udah jelas memang, ya. Dan kadang kita itu terus memantau. Siswa pun memang dibikin tidak nyaman dengan konsekuensi. Hampir sama sih dengan hukuman. Namun hukuman lebih kepada tindakan yang bersifat lebih keras dan kadang tidak terencana, gitu ya. Misalkan ada anak yang nakal, bandel, udah kamu keluar dari kelas. Nah, misalnya kita kadang kesal, udah keluar. Nah, itu lebih kepada. Kalau konsekuensi kadang kita misalkan siswa yang terlambat, kamu punya konsekuensinya. Kalau terlambat, bayangnya yang lain istirahat, kamu harus menyelesaikan dulu tugas. Sebelum tugas selesai, jangan beristirahat. Itu lebih kepada contoh konsekuensi. Atau mungkin Pak Yoyo ketika mengajar olahraga, bagi siswa diharapkan memakai baju olahraga. Jika kalian tidak memakai baju olahraga seperti biasa, Bapak akan menyuruh kalian hanya duduk memperhatikan Bapak dan rekan kalian yang olahraga. Atau mungkin Pak Yoyo begini, jika siswanya telat ke lapangan, silakan lari dulu 3 keliling, ya. Yang telat biasanya kalian lari dulu. Seperti biasa konsekuensinya yang telat misalkan lari dulu atau gimana. Itu contoh konsekuensi. Yang berikutnya adalah restitusi. Kalau restitusi ini adalah tindakan yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Mohon maaf salah ketik. Nah, restitusi ini nanti akan saya bahas seperti apa tindakan restitusi yang akan kita lakukan atau perlu kita lakukan. Bapak dan Ibu, ini sebelum ke tadi ini ada contoh-contoh tindakan yang mungkin pernah kita lakukan. Ya, Bapak dan Ibu silakan kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi, karena restitusi tadi belum dibahas. Kebanyakan di kita itu antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya kalau siswanya yang terlambat, silakan kata Bapak Ibu tulis 100 kata atau 100 kalimat gitu ya. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi dalam bukunya itu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Ya, silakan nanti dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, nanti dibahas berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misalkan kemarin lagi Covid ya, yang tidak pakai masker silakan push up 15 kali. Oke, berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan ada siswa ya, oke, kalian bersihkan sendiri. Oke, berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Misalkan ada kalanya misalkan siswa itu boleh dilepas, tapi untuk siswa yang ini tidak boleh dilepas, harus dipakai terus. Nah, misalnya berikutnya lari mengelilingi atau mungkin harusnya contohnya siswa tidak boleh mengenakan sepatu ya seharian di sekolah. Nah, siswanya itu tidak boleh memakai sepatu di sekolah seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalnya sekolah ada aturan tidak boleh memakai sepatu kecuali warna hitam. Ada siswa yang memakai warna lain, jadi dia dilepas misalnya. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket, hampir sama ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kalau untuk pelajaran PJOK ya. Kalau yang atas misalkan 2 kali karena terlambat sekolah, ada siswa yang terlambat sebelum masuk, silakan lari dulu ya. Nah, Bapak dan Ibu mungkin pernah atau sudah menyimpulkan kira-kira ini konsekuensi atau hukuman. Mari kita bahas satu-satu. Ini mungkin pendapat yang Bapak Ibu tadi sudah diingatkan ini, mencatat 100 kali di dalam kalimat itu termasuk hukuman ya, hukuman karena tidak jujur bisa tulis ya.
Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga termasuk hukuman. Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman juga. Ya. Misalkan kemarin lagi covid misalkan tidak pakai masker, yang tidak pakai masker lari aja dulu 15 kali. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini lebih kepada konsekuensi. Ya. Konsekuensi karena ini walaupun mungkin kita lebih kepada hukuman, tapi sedikit maaf Bapak Ibu, konsekuensi itu lebih kepada tindakannya yang sesuai dengan apa ya, dengan apa yang dilakukannya. Beda kalau hukuman itu kadang tidak terarah. Ya, contoh misalkan ketika ada siswa yang terlambat kita suruh berdiri, gitu ya. Itu lebih kepada hukuman, ya, karena tidak ada hal yang korelasinya, tidak ada korelasinya dengan hukuman karena terlambat dengan berdiri. Ya. Berikutnya membersihkan tumpahan air, nanti lebih kepada konsekuensi karena menumpahkan dengan membersihkan ada korelasinya, ya. Beda kalau misalkan seperti ini. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Nah ini kayak lebih hukuman juga. Tapi berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan. Ini lebih kepada konsekuensi karena relate, ada hubungannya. Karena ini pelajaran olahraga, ya berarti ada kaitannya. Beda kalau misalkan kita terlambat lari 10 keliling, apa hubungannya dengan pembelajaran kita? Tidak ada konsekuensinya. Meskipun menurut kita kan ini hal yang baik, tidak apa yang olahraga kan gitu ya kan gitu. Tapi secara aturan ini lebih kepada hukuman. Dan hukuman itu biasanya akan membekas dan akan menimbulkan perasaan dendam juga dari anak didik kita. Berikutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mungkin Bapak, kenapa tidak buatnya keyakinan dibuatnya keyakinan bukan adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kalau peraturan kelas lebih pada tindakan-tindakan atau aturan-aturan yang sifatnya satu arah. Kalau peraturan kelas, misalkan Bapak dan Ibu membuat peraturan kelas, di rumah Bapak dan Ibu hanya membuat sendirian aja, tanpa didiskusikan dengan siswa. Siswa tidak boleh terlambat, siswa harus membersihkan, siswa yang terlambat dihukum lari, misalnya gitu. Lebih pada peraturan-peraturan itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini timbul dari siswa dan kita sebagai guru mengakomodir apa keyakinan yang mereka harapkan. Misalkan Bapak dan Ibu, ini diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi pada kelas Bapak dan Ibu melakukan bikin keyakinan kelas. Teman, oh gitu ya Bu. Oke, saya Bu minta izin dulu sebelum keluar, misalnya. Oke, ditulis oleh Bapak dan Ibu. Ya. Terus apa lagi? Tidak buang sampah sembarangan, misalkan gitu ya. Nah itu termasuk keyakinan kelas. Tapi Bapak dan Ibu usahakan keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi kalaupun misalkan tidak membuang sampah sembarangan, menurut Bapak dan Ibu itu kalimat positif apa negatif? Itu termasuk kalimat negatif ya. Jadi yang positifnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya, misalnya itu ya Bapak Ibu. Ya, menghargai, oke, ya, saling menyayangi, ya, saling menghormati, ya. Tidak kalau ada kata tidak atau jangan itu diharapkan hindari kata-kata itu. Kenapa? Katanya kata-kata tersebut akan kesannya kurang bagus. Ya, jadi gunakan kata-kata positif karena untuk memicu anak itu berlaku positif. Ya, misalkan hindari kata-kata yang seperti tidak ngobrol, berarti gunakan selalu mendengarkan atau menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini keyakinan
kalau yang disampaikan oleh siswa dan siswi kita, mereka akan lebih menghayati ini keyakinan kita. Dan memang keyakinan itu akan lebih bagus dipampang siswa diingatkan ini keyakinan kelas kita. Jadi ketika ada kesalahan, kita tanyakan kepada siswa, apakah yang kalian lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Oh Pak, Bu, apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Anda atau kalian langgar? Oh Pak, saya tidak sesuai dengan saling menghormati. Misalnya ada anak didik kita yang saling ngejek. Keyakinan kelas mana yang menurut kalian perlu ditingkatkan? Oh, saya harus meningkatkan saling menyayangi sesama. Nah itu Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bahas di restitusi. Lanjut tentang pembentukan keyakinan kelas. Tadi sudah dibahas tentang pembentukan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih bla 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 gitu. Kalau keyakinan kelas seperti tadi, saling menyayangi, membuang sampah pada tempatnya, menyimak apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru. Ya. Terus misalkan yang lainnya. Yang berikutnya keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tadi universal itu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi, yang sifatnya umum, gitu ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah dibahas oleh saya. Yang namanya keyakinan kelas didorong diharapkan untuk menyampaikan kata-katanya itu yang positif, tidak menggunakan kata-kata tidak dan jangan, meskipun memang maksudnya sama. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Kita gunakan keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tapi bisa mencakup berbagai hal. Misalkan menyimak Bapak dan Ibu guru. Selama pembelajaran siswa harus menyimak Bapak dan Ibu guru. Saling menghormati dan menyayangi. Berarti bisa mengakomodir dengan berbagai hal. Ketika kan kita tidak boleh ribut, tidak apa, berarti terakomodir. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kita mulai dari keyakinan-keyakinan yang mudah dicerna oleh siswanya saja dan bisa diterapkan di lingkungan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu lakukan, praktekkan nanti di kelas bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menerangkan tentang kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini meliputi kebutuhan untuk makan, untuk berpakaian, untuk reproduksi dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ingin memiliki kebutuhan untuk disayangi dan merasa diterima dalam komunitas, ya. Tidak merasa terkucilkan. Contohnya misalnya siswa, tidak ada yang merasa ketika ada siswa yang terabaikan dari satu kelompoknya, berarti dia itu kehilangan kebutuhan dasarnya, itu rasa diterima di sebuah institusi atau sebuah komunitasnya. Penguasaan, ingin menguasai, ingin menjadi yang terdepan atau ingin yang memiliki keunggulan. Kebebasan, ingin bebas. Yang berikutnya adalah kesenangan, ingin merasakan kesenangan. Dan ini tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Jika ada siswa dan siswi kita yang melakukan tindakan-tindakan kurang pas di sekolah, mungkin mereka itu ada kebutuhan, ya, bukan mungkin, pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Contohnya misalnya, ada putra-putri kita, anak didik kita, ketika misalkan di kelasnya ngambil makanan orang lain, berarti ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh dianya, yaitu bertahan hidup. Dia membutuhkan makanan, berarti. Ya, ada siswa yang di kelasnya itu rame, pingin
Apa misalkan ketika kita tanya, apa sih kamu, Bu? Saya tuh senang kalau misalkan misal ada anak yang dijailin. Kalau kita tanya kenapa kamu menjailin? Tuh, saya iseng. Berarti iseng di sana lebih kepada dia itu ingin memenuhi kebutuhannya, kesenangannya. Ya. Atau ada anak yang merasa oh ini ada gengnya gitu ya, ingin wah dia tuh berarti itu ada ingin menguasai, ya. Atau bapak ibu di kelas siswanya coba di kelas belajar, bosan itu lagi, dia ingin kebebasan. Ya. Bapak dan ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, masih tentang kebutuhan dasar manusia. Ini contohnya ya, Bimo seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Yang pertama, mungkin aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena seru, berarti ini nilai kebutuhan kesenangannya. Atau ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, dia berarti nilai pingin dikasih sayang. Atau aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ini yang ketiga ini lebih kepada penguasaan, menguasai. Jadi bapak ibu gurunya bisa dikuasai oleh keinginannya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini berarti ingin kebebasan. Ya. Jadi kalau ada anak didik kita menjawabnya seperti ini, kita bisa menyimpulkan oh anak ini kekurangan ini. Ada kebutuhannya yang terjegal atau yang belum bisa terpenuhi. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang mungkin pernah dilakukan oleh kita. Salah satunya, yang pertama adalah posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir, manajer. Penghukum biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih keras, ya, emosinya cukup tinggi. Nah, seperti tadi hukuman itu biasanya tiba-tiba. Nah, contoh bahasanya yang gunakan. Namun kalau kita juga cerita, coba ikuti aturan ini, kalau tidak awas ya. Nah, dengan kata-kata seperti ini tipe posisi kontrol penghukum. Ya. Kata ibu misalkan di kelas, jangan ribut, awas yang ribut, saya kedepankan. Ini lebih kepada penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah. Anak-anak, tolong please, ya, kalau balik, please jangan ribut, nanti ibu dimarahin ibu kepala, misalnya, ya. Tolong bantu ibu. Nah, ini lebih kepada kalau gitu nanti ibu akan dimarahi. Ibu akan dimarahi kalau di kelasnya ribut terus. Nah, si anak itu membuat rasa bersalah. Kadang anak ini mikir, aduh, saya berarti orang yang gagal, orang yang salah, sehingga saya bisa mengecewakan gurunya misalnya. Tolong dong, jangan bikin ibu kecewa. Nah, saya kecewa sama perilaku anak kamu. Berarti, saya merasa diri orang yang gagal, katanya gitu ya. Yang berikutnya adalah teman. Kalau teman lebih kepada tadi, maaf ya ada tambahan misalnya, bantu saya ya, jangan ribut ya, nah jangan ribut. Ada bahasanya lebih kepada kayak seperti memperlakukan siswa itu kepada seorang teman. Ya, yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau peraturannya apa? Misalkan, nah kalau ribut seperti kamu ketahui ada aturannya kan, sanksinya ada kan? Kalau ribut itu apa? Nah, itu lebih kepada pemantau, ya. Kalau misalkan, nah, tadi kamu minggat, kamu tahu kan aturannya kalau minggat itu hukumannya seperti apa? Nah, itu tipikal pemantau, ya. Berikutnya manajer. Kalau manajer lebih pada penekanan si siswanya itu untuk mengetahui apa yang dia lakukan, apa kesalahan yang dia lakukan,
dan diharapkan siswanya itu bisa mengetahui jalan keluar dari masalahnya tersebut. Misalnya gini, sebagai manajer itu biasanya dengan menanyakan seperti tadi. Siswanya ribut di kelas, lalu gurunya menanyakan, anak-anakku, kita kemarin sudah membahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang yang kalian belum dipatuhi? Oh, saling menghormati Bu. Atau misalnya, kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kalian tingkatkan? Oh, saya harus saling menghormati Bu. Atau misalnya anaknya ngeceh-ngeceh teman-temannya. Nah, tadi kalian rame terus saling ejek. Keyakinan kelas apa yang perlu kalian tingkatkan lagi? Ayo coba. Oh, keyakinan kelas saya saling menyayangi Bu. Nah, oke, terus kalau seperti ini gimana cara solusinya? Kalian kan tadi musuhan. Oke, saya mau minta maaf Bu. Nah, ini posisi sebagai manajer. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu guru atau kita semua bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, ini contoh video kasus bagaimana seorang guru melakukan hukum. Mohon maaf ya, kurang nah, ini contoh hukum. Nah, ini contoh tindakan seorang guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Dan ini akan membekas biasanya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami tindakan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Oh, ini posisi kontrol sebagai penghukum dia. Oh, ini posisi kontrol sebagai teman. Ini contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Mohon maaf. Nah, dan ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Meskipun video awalnya memang masih yang sama, tapi ini posisi yang berbeda. Ini posisi kontrol sebagai orang yang membuat rasa bersalah. Berikutnya maaf tadi, oke dilewat aja ya Bapak Ibu. Posisi berikutnya posisi sebagai teman. Ini tindakan seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Kalau yang awalnya itu memang dari posisi penghukum ya, tapi ini yang ini. Dari posisi teman.
ya tentu bisa. Ini contoh kata-kata yang biasa digunakan oleh seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Nah, oke, satu arah kita lanjutkan. Berikutnya ini posisi pemantau atau monitor. Nah, kalau awalannya ini hampir sama. Apa peraturannya? Harus di sekolah jam 7. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Lalu Ada konsekuensi. tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas kerjakan. Ya, kerjakan tugas tambahan. Ya. Ini contoh tindakan sebagai pemantau. Dan ini posisi manajer kurang lebih seperti ini. Meskipun tadi kejadiannya di sini. Selamat pagi Naren. Manajer. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf. Saya lupa. Saya semalam. Ya, keyakinan sekolah mana ya? Menghargai diri sendiri dan orang lain Gimana? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi manajer ini lebih ideal katanya karena siswa lebih tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahannya, dan guru menawarkan kepada siswanya tersebut apa yang harus dilakukannya. Ini contoh 5 posisi kontrol yang dilakukan ketika ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakannya itu? Pembuat orang yang merasa bersalah ya di sana. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini contoh tindakan seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini lebih kepada memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini contoh tindakan seorang penghukum. Berikutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu mungkin belum atau baru mendengar, syukur-syukur kalau sudah mendengar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu diawali dengan cara Bapak dan Ibu guru diawali dengan menstabilkan identitasnya.
Jadi ketika ada siswa yang merasa ada siswa yang salah atau yang tidak mengikuti aturan, pertama kita harus melakukan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salahnya apa. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ya, contohnya menstabilkan identitas itu, contoh ada siswa misalkan yang melakukan kesalahan, kita panggil dan misalkan ditanya, benarkah kamu melakukan tindakan seperti itu? Ya Pak, Bu, saya. Oke, Bapak yakin ya kamu anak yang baik. Ya, kamu yakin Bapak yakin kamu itu anak yang baik. Ya, dan kamu pasti tahu alasannya kenapa kamu melakukan hal seperti itu. Ya, validasi tindakannya, Bapak tanya misalnya dilanjutkan, ya, kamu tahu nggak tindakan seperti itu misalkan bukan hanya membahayakan atau gimana ya, dan lalu dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan, apakah tindakanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan yang kamu miliki. Misalnya sudah diajarkan tentang keyakinan kelas, ya. Nanti saya akan contohkan apa tindakan melakukan restitusi. Di mana restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini contoh tindakan melakukan menstabilkan identitas. Itu bagian dasar yang digunakan untuk menindak siswa atau membuat siswa lebih bagus lagi kondisinya atau karakternya. Pertama, kata-kata yang bisa kita gunakan di menstabilkan identitas, misalnya kita tenangkan dulu siswanya. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, kita gunakan kata-kata seperti ini. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi siswa tidak langsung dipojokkan dengan kesalahannya. Nak, masuk ke sini. Bapak tadi dengar kamu sudah memukul temanmu. Benarkah demikian? Ya Pak, benar. Oke. Memang semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung to the point. Jadi kita menganggap bahwa si siswa itu biar adem dulu, atau ya yang melakukan tindakan seperti itu memang bukan kamu saja. Nah, jadi ada kata-kata yang membuat siswa itu untuk stabil dulu identitasnya. Atau dengan seperti ini, Bapak tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, misalkan. Tapi Bapak ingin mencari solusi permasalahannya, bagaimana nanti masalah ini bisa selesai. Itu jadi siswa tidak merasa, wah ini pasti dipanggil akan dihukum atau apa. Jadi di awal siswa diberikan penjelasan. Yang berikutnya adalah validasi tindakan. Setelah menstabilkan, lalu dilakukan validasi tindakan yang salah. Seperti tadi kita sudah melakukan, nah benarkah kamu sudah melakukan pemukulan? Ya, oke. Ya memang yang melakukan tindakan seperti itu bukan kamu saja, tapi oke, misalkan kamu pasti punya alasannya. Pasti kamu memukul temanmu itu pasti ada alasannya. Bapak yakin kamu pasti ada alasannya. Si anak pasti berbicara, ya Pak, saya melakukan tindakan tersebut karena si A itu sering mengejek nama ayah saya, misalkan. Nah, kita tambahkan di validasi tindakan ini. Ya, Bapak pun pasti bisa merasakan. Jika Bapak dihina, pasti Bapak pun sama marah. Lalu dilanjutin, tapi apakah tindakanmu itu sudah benar menurut kamu? Apakah tindakanmu itu sudah sesuai? Atau bisa dengan, oke, kamu bisa seperti itu, tapi kamu perlu lagi belajar yang lebih baik lagi. Nah ini lebih kepada memvalidasi itu, meyakinkan bahwa ya tindakan itu tindakan saya salah. Ya. Selanjutnya setelah divalidasi tindakan yang salah, baru kita melanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinannya. Nah, jika kamu melakukan tindakan itu menurut kamu tidak baik, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Tidak Bu, tidak Pak. Oke, kalau gitu apa tindakanmu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu restitusi itu tahapan seperti itu kurang lebih. Kalau seperti itu, apa langkah kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, kalau saya mau minta maaf Pak. Kita beri apresiasi di akhir, oke, keputusan yang bijak kamu. Bapak sangat salut dengan keputusanmu. Nah, ini di awal anak dididik untuk mengetahui
apakah tindakannya itu sudah sesuai atau tidak. Setelah tahu bahwa tindakannya itu tidak sesuai, maka dia diharapkan mengetahui jalan keluarnya atau solusinya apa yang harus dilakukan oleh si anak tersebut. Dan solusinya pun oleh dirinya sendiri. Nah, itu langkah-langkah segitiga restitusi. Dan ini contoh saya melakukan penerapan segitiga restitusi ketika ada siswa yang dipukul katanya. Ada laporan, Pak, si Anu dipukul. Saya panggil 2 orangnya. Orang Ciputat, Pak. Orang pinggir. Oh gitu. Ciputat. Kebetulan ini wali kelas Awang si Awang ya Iwan orang Ciputat. Oke. Ini oke. Nah, dia katanya memukul si Agil, walaupun mukulnya hanya biasa. Saya tanya apa yang menjadi masalahnya karena diejek nama orang tuanya. Makanya ketika ditanya apakah tindakan seperti itu sudah sesuai, tidak Pak, saya mengaku salah. Lalu saya tanya, ini contoh. Ya, kelas 7. Nah, lalu ditanya juga ke yang mengejeknya, apakah tindakanmu mengejek orang tua Ikhwan sudah sesuai dengan apa yang kalian yakini? Tidak Pak. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu mengejek? Alasannya dia karena iseng. Berarti ada kebutuhan yang dia ingin, yaitu kesenangan. Nah, oke. Dia ingin senang karena iseng aja Pak. Oke. Kalau gitu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Karena ini berarti prinsipnya kita harus saling menyayangi. Nah, akhirnya apa langkah kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Kata ini saya akan meminta maaf dan ini juga sama ingin meminta maaf. Itu contoh praktek penerapan segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah. Barangkali Bapak dan Ibu sebenarnya sudah pada tahu tentang tindakan segitiga restitusi. Dan ini penutup dari saya dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memrefleksi diri dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Pada dasarnya, kenapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama, segitiga restitusi itu diyakini akan lebih baik mengarahkan siswa yang bermasalah karena tidak terpenuhinya kebutuhannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa dengan segitiga restitusi ini, siswa yang menjadi korban memang akan terasa terpenuhi dan siswa yang menjadi pelakunya pun merasa tidak tidak disisihkan. Jadi dua-duanya bisa memiliki keuntungan dari kegiatan restitusi ini. Dan tujuan utamanya dengan menggunakan segitiga restitusi ini atau disiplin positif ini diharapkan siswa bisa belajar dari kesalahannya dan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Karena kita sebagai insan pendidik tidak hanya kita mementingkan orang baik saja, tapi orang yang tadi gagal dalam memenuhi kebutuhannya bisa diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tugas kita sebagai pendidik yang harus menuntun tumbuh dan berkembangnya siswa sesuai kodratnya. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika menyumbang waktu istirahat Bapak dan Ibu. Dan terima kasih juga, mungkin di tahap ini saya tidak menyediakan tanya jawab dan tidak menyediakan kabar-kabarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.